Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Robiati dari PGMI 2 dengan NIM 202020201074. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kekhasan dan kegunaan matematika. Sebelumnya, terdapat banyak sekali pertanyaan tentang apa sih matematika itu, mengapa harus mempelajari matematika, mengapa matematika dikategorikan sebagai mata pelajaran yang sulit untuk dimengerti, dan apa saja kekhasan dan kegunaan dari matematika tersebut. Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu matematika. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang harus dikuasai oleh setiap jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi. Bahkan di TK pun sudah harus mempelajari matematika. Mengapa demikian? Matematika merupakan ilmu yang mendasar yang merupakan bagian integral dari pendidikan nasional serta merupakan pembelajaran yang sangat penting bila dibandingkan dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Matematika merupakan bidang studi yang berguna dan banyak memberi bantuan dalam mempelajari berbagai disiplin ilmu yang lain. Sehingga pada pendidikan formal, pelajaran matematika selalu diajarkan pada siswa dan harus dipahami oleh setiap siswa. Matematika merupakan mata pelajaran yang sulit untuk dimengerti. Matematika merupakan mata pelajaran yang sulit untuk dimengerti karena pada dasarnya para pelajar sudah lebih dulu menjudge atau menilai bahwa matematika itu sulit dan rumit karena selalu berhubungan dengan angka, rumus, dan hitung-menghitung. Padahal, jika ditekuni dan dipelajari dengan bertahap, matematika akan sangat membantu dalam melatih penalaran supaya dapat berpikir rasional, logis, kritis, dan sistematis dalam menyelesaikan masalah dan keputusan yang sedang dihadapi. Dan akan terasa menyenangkan apabila kita sabar dan tekun dalam memahaminya. Sesuatu akan menjadi menyenangkan apabila kita sukai. Jadi, sukai terlebih dahulu pelajarannya, maka pelajaran tersebut akan terasa sangat menyenangkan. Kekhasan matematika sebagai suatu cara berpikir. Karakteristik matematika. Matematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan penelaan bentuk-bentuk atau struktur-struktur yang abstrak dan hubungan di antara hal-hal itu. Untuk dapat memahami struktur serta hubungan-hubungannya, diperlukan penguasaan tentang konsep-konsep yang terdapat dalam matematika. Sehingga ketika kita belajar matematika, mulailah dengan belajar konsep dan struktur yang terdapat dalam bahan-bahan yang sedang dipelajari, serta mencari hubungan di antara konsep atau struktur tersebut. Adapun karakteristik pembelajaran matematika itu memiliki ciri-ciri khas yang berbeda dengan pembelajaran lainnya. Menurut Suherman, beberapa karakteristik tersebut adalah: yang pertama, pembelajaran matematika berjenjang atau bertahap. Kedua, pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. Ketiga, pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Keempat, pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. Sedangkan menurut Karso dan kawan-kawan, karakteristik matematika yaitu: pertama, matematika merupakan ilmu deduktif. Mengapa demikian? Karena proses mencari kebenaran dalam matematika berbeda dengan ilmu lainnya. Contohnya, bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil adalah bilangan genap. Misalnya, kita ambil beberapa buah bilangan ganjil, baik bilangan ganjil positif ataupun bilangan ganjil negatif, yaitu 1, 3, minus 5, 7, dan lain sebagainya. Berdasarkan tabel di samping, terlihat bahwa untuk setiap dua bilangan ganjil, jika dijumlahkan hasilnya selalu genap. Dalam matematika, hasil di atas belum dianggap sebagai suatu generalisasi, walaupun siswa membuat contoh-contoh dengan bilangan yang lebih banyak lagi. Pembuktian secara deduktif sebagai berikut. Misalkan, A dan B adalah sembarangan bilangan bulat, maka 2A bilangan genap dan 2B bilangan genap, maka 2A ditambah 1 bilangan ganjil dan 2B ditambah 1 bilangan ganjil. Jika dijumlahkan, akan terlihat seperti gambar di samping ini.
Mengapa demikian? Karena A dan B bilangan bulat, maka buka kurung A ditambah B ditambah 1 tutup kurung juga bilangan bulat, sehingga 2 buka kurung A ditambah B ditambah 1 tutup kurung adalah bilangan genap. Jadi bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil sama dengan bilangan genap atau biasa disebut dengan generalisasi. Yang kedua, matematika merupakan ilmu yang terstruktur. Mengapa demikian? Karena konsep-konsep dalam matematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, dan sistematis. Dimulai dari konsep yang sederhana ke konsep yang paling kompleks. Contohnya adalah siswa yang ingin mempelajari materi volume balok, maka siswa harus mempelajari terlebih dahulu konsep rusuk, titik sudut, bidang datar, persegi, dan persegi panjang, dan akhirnya sampai pada konsep volume balok. Ketiga, matematika merupakan ilmu tentang pola dan hubungan. Mengapa demikian? Karena dalam matematika, konsep satu dengan konsep lainnya saling berhubungan dan seringkali dicari keseragaman seperti keterurutan, keterkaitan pola dari sekumpulan konsep-konsep yang merupakan representasi untuk membuat suatu generalisasi. Contohnya adalah 3 dikali 7 sama dengan 21. Dengan kata lain, 21 dibagi 3 sama dengan 7, dan 21 dibagi 7 sama dengan 3. Contoh kedua adalah 10 pangkat 2 sama dengan 100, dan akar dari 100 sama dengan 10, dan log dari 100 sama dengan 2. Yang keempat, matematika sebagai ratu dan pelayan ilmu. Mengapa demikian? Karena matematika selalu dikagumi, dihormati, mandiri, dan selalu dibutuhkan. Terakhir, matematika adalah bahasa. Mengapa demikian? Karena bahasa yang melambangkan serangkaian dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Contohnya, matematika terdiri dari simbol-simbol yang jumlahnya sangat banyak dan memiliki makna yang luas, misalnya simbol perkalian, simbol perjumlahan, simbol pembagian, simbol pengurangan, dan lain sebagainya. Pemahaman konsep berpikir dalam matematika. Pola berpikir yang sistematis, kritis, logis, cermat, dan konsisten menyebabkan matematika mempunyai struktur yang kokoh dan harmonis antara suatu hasil dan lainnya tidak saling bertentangan. Dengan pola berpikir seperti ini, seringkali matematika dipandang sebagai sekolah berpikir bagi para siswa yang mempelajarinya. Kajian topik matematika merupakan suatu rantai tokoh yang saling terkait dan berkesinambungan. Menurut Dufin dan Simpson, pemahaman konsep berpikir siswa yaitu mampu menjelaskan konsep, menggunakan konsep pada berbagai situasi yang berbeda, dan mengembangkan beberapa akibat dari adanya suatu konsep. Pada pembelajaran matematika untuk berpikir tingkat tinggi, sudah saatnya tujuan pembelajaran matematika yang hanya sekedar lulus ujian UN, SBMPTN, dan lain-lain direformasi. Semua itu hanya mengembangkan kemampuan berpikir rendah atau lower order thinking skill. Harus kita ubah menjadi tujuan jangka panjang, yaitu bertahan hidup dalam menghadapi perubahan zaman, terutama perkembangan teknologi yang begitu pesat. Untuk itu, tujuan pendidikan matematika harus mengarah kepada pengembangan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. High order thinking skill atau biasa disebut dengan HOTS merupakan kemampuan berpikir yang berada pada taraf aplikasi C3, analisis C4, sintesis C5, dan evaluasi C6. Sedangkan taraf berpikir yang hanya mengingat C1 dan memahami C2 merupakan urutan berpikir pada taraf rendah atau LOTS. Untuk itu, guru harus membantu siswa membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasarkan pada pengetahuan awal. Pembelajaran matematika ini bukan hanya agar siswa mampu menyelesaikan soal-soal rutin matematika, namun tujuan pembelajaran matematika ini harus diarahkan kepada tujuan yang lebih komprehensif sesuai dengan kurikulum, yaitu
memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan pernyataan matematika, memecahkan masalah yang meliputi model, penafsiran, solusi yang diperoleh, komunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan, dan memiliki sifat menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam menghadapi permasalahan. Dan menurut Bloom, pemahaman konsep matematika dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam: pertama, penerjemahan, yaitu verbalisasi atau sebaliknya; dua, memberikan contoh, yaitu menemukan contoh-contoh yang spesifik; tiga, mengklasifikasikan, yaitu membedakan sesuatu berdasarkan kategorinya; empat, meringkas, yaitu membuat ringkasan secara umum; lima, berpendapat, yaitu memberikan gambaran tentang kesimpulan yang logis; enam, membandingkan, yaitu mendeteksi hubungan antara dua ide atau objek; menjelaskan, yaitu mengkonstruksi model sebab akibat. Bahasan matematika dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari dibagi menjadi dua, yaitu ada kegunaan matematika dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari dan pemecahan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan matematika dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari: matematika merupakan disiplin ilmu yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Matematika lahir karena proses berpikir manusia itu sendiri secara sistematis dan logis. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang kompleks, dan kehidupannya tidak dipungkiri matematika seringkali hadir dengan membawa konsep-konsep yang membantu manusia dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Banyaknya prinsip matematika yang diterapkan pada disiplin ilmu lainnya menjadikan matematika sebagai disiplin ilmu yang sangat berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pemecahan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu menyelesaikan masalah matematika yang diharapkan lebih mampu dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, karena sikap yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dapat dimiliki melalui belajar menyelesaikan masalah matematika. Pun tahapan penyelesaian masalah dalam matematika dibagi menjadi 4, yaitu tahap memahami, tahap membuat rencana, tahap melaksanakan rencana, dan tahap evaluasi. Kegunaan matematika dalam mengkaji bentuk-bentuk informasi dibagi menjadi 4 poin, yaitu pertama, kegunaan matematika diskrit dalam bidang informatika, topik matematika diskrit, peran matematika dalam perkembangan iptek, dan fungsi pembelajaran matematika SD atau MI. Kegunaan matematika dalam mengkaji bentuk-bentuk informasi dibagi menjadi 4 poin, yaitu pertama, kegunaan matematika diskrit dalam bidang informatika, topik matematika diskrit, peran matematika dalam perkembangan iptek, dan fungsi pembelajaran matematika SD atau MI. Penggunaan matematika diskrit dalam bidang informatika. Matematika diskrit merupakan dasar ilmu untuk mempelajari pendidikan informatika atau ilmu komputer. Matematika diskrit memberikan landasan matematis untuk memahami perkuliahan di informatika. Kualitas informasi tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus akurat, tepat, dan relevan. Kedua, topik matematika diskrit. Adapun topik matematika diskrit yaitu yang pertama, teori ilmu komputer membahas bagian yang berhubungan dengan komputer. Hal ini erat dengan teori grafis dan logika. Dibahas pula tentang algoritma untuk perhitungan dengan komputer. Yang kedua, teori informasi membahas kuantifikasi dari informasi. Berhubungan erat dengan teori coding yang digunakan untuk mendesain jaringan transmisi data efisien agar dapat dipercaya serta metode penyimpanannya.
Yang ketiga, logika membahas tentang keabsahan, konsistensi, dan kelayakan. Yang keempat, kelengkapan dari sebuah pernyataan. Yang kelima, teori set atau himpunan merupakan koleksi dari objek. Dan yang keenam, kombinatorika mempelajari bagaimana pengaturan dari objek-objek dan lain-lain. Yang ketiga adalah peran matematika dalam perkembangan iptek. Peran matematika yang menonjol dalam iptek bukan hanya sebagai pelayan atau alat, melainkan sebagai bahasa iptek melalui model matematika. Menurut Herman Suherman, peran matematika dalam perkembangan iptek adalah menggunakan algoritma, melakukan manipulasi secara matematika, mengorganisasikan data, memanfaatkan simbol, tabel, grafik, dan membuatnya, dan mengenal dan menemukan pola-polanya. Yang keempat yaitu fungsi pembelajaran matematika SD atau MI. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, kritis, analisis, sistematis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berbeda-beda dan berubah-ubah, tidak pasti, dan juga kompetitif. Dengan mempelajari matematika, siswa dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti dapat menghitung, dapat menggunakan kalkulator, komputer, dan lain-lain. Siswa yang mempelajari matematika juga dapat berpikir kritis, logis, analisis, dan berjiwa kreatif serta inovatif. Oleh karena itu, mengingat peranan matematika yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari manusia, maka diperlukan pengajaran matematika sejak dini. Pihak-pihak yang memerlukan matematika dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berbagai cabang ilmu, banyak sekali pihak-pihak yang memerlukan matematika. Di antaranya, yang pertama, matematika dibutuhkan oleh penjual dan pembeli. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu tidak asing dengan transaksi jual-beli. Inti dari kegiatan transaksi antara dua orang dalam bentuk pertukaran barang ataupun jasa yang dilakukan secara adil. Transaksi dilakukan oleh penjual dan pembeli. Penjual akan menyerahkan barang dan pembeli akan membayar sesuai dengan harganya. Praktik jual beli ini dipelajari dalam ilmu ekonomi yang termasuk dalam ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua, matematika dibutuhkan dalam keluarga. Manusia memiliki keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, dan anggota keluarga lainnya. Jika manusia tidak dapat berhitung, bagaimana dia dapat mengatakan bahwa dia memiliki dua orang tua, dan bagaimana pula cara menyatakan jika dia memiliki lebih dari 10 sepupu? Yang ketiga, matematika dibutuhkan di lingkungan sekolah. Manusia membutuhkan manusia lain untuk berinteraksi dengan orang lain. Di sekolah, setiap siswa harus berdiskusi dan mengerjakan tugas matematika dan melakukan perhitungan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Yang keempat, matematika dibutuhkan oleh seorang arsitek. Para arsitek menyatakan betapa pentingnya matematika dalam menganalisis dan menghitung masalah struktural dalam merancang rangka sebuah gedung. Hal tersebut juga merupakan solusi memastikan bahwa struktur bangunan akan tetap berdiri dan stabil. Dan yang terakhir adalah ahli programmer. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat yang berkaitan dengan komputer dan internet, dunia semakin membutuhkan ahli programmer untuk membuat beragam aplikasi. Dengan matematika yang mencakup dalam berbagai topik dari studi teoritis, algoritma, dan perhitungan dapat membantu penerapan sistem komputasi dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Dan sedikit materi yang saya jelaskan tentang kekhasan dan kegunaan matematika. Apabila ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Yunia Robiati mengucapkan terima kasih, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.